hari ini 10 Agustus 2023. Selamat sore menjelang malam bagi negara di sekitar Amerika dan sekitarnya. Bersama kami Sema Adonai, pagi ini kita bersama-sama membangun tata Tuhan dengan mengupas pengantar kitab Wahyu yang akan dibawakan oleh speaker Pendeta Daniel Palungan MISMTH Demi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di surga, kami mengucap syukur Engkau membangunkan kami sehingga kami boleh berkumpul dimanapun kami berada, pribadi lepas pribadi, tapi kami satu di dalam roh. Bapa, biarlah kami dan seisi rumah kami ada dalam perlindungan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, beri minyak yang baru, urapan yang baru, hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan Kau curahkan kepada kami yang terlibat secara langsung maupun di belakang layar. Secara khusus buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pak Daniel. Biarlah juga Engkau mengurapi pujian, pembacaan firman, serta doa-doa yang akan kami panjatkan, doa syafaat diri bagi bangsa kami dan bagi jiwa-jiwa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Kau jamah seluruh peralatan yang kami gunakan, internet berjalan lancar, kami tolak segala intruder dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami unity, kami bersukacita, karena ketika sukacita itu melanda kami tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kesembuhan secara fisik boleh kami alami, kesembuhan secara ilahi, jiwa roh kami juga disegarkan, dipulihkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut di Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru
yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita sungguh luar biasa, tidak berasa kita sudah mau mulai membaca kitab Wahyu. Kitab ini kitab perjanjian baru yang terakhir dan yang paling luar biasa. Kitab ini sekaligus merupakan suatu penyingkapan, suatu nubuat, dan suatu gabungan dari 7 surat, di mana kita tahu pengarangnya adalah murid yang paling dikasihi Tuhan, yaitu Yohanes, dan Rasul Yohanes adalah satu-satunya yang tidak mati syahid. Dia meninggal karena tua di pembuangan di Pulau Patmos. Kita akan pada pagi ini belajar pengantar kitab Wahyu yang akan dibawakan oleh Pak Daniel Palungan. Kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Bu Adasa. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, kita berterima kasih bahwa kita selalu diberi waktu oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Dia dan untuk merenungkan firman-Nya. Nah, pada hari ini kita memulai dengan satu sesi renungan kitab yang baru, yaitu kitab Wahyu. Dan ini merupakan satu bagian Alkitab seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Moderator tadi, bahwa ini kitab yang sangat penting untuk dipahami oleh orang-orang Kristen, karena kitab ini memiliki ciri dan juga memiliki kandungan yang bukan berarti bertentangan, tetapi artinya ada satu penekanan yang berbeda dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain di dalam Alkitab. Nah, dari moderator tadi kita sudah mendengar sekilas tentang kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu itu artinya kitab penyingkapan, ya, apokalipsi. Jadi menyingkapkan sesuatu yang menjadi misteri, ya, yang dikatakan di dalam kitab Daniel itu disembunyikan sampai pada akhir zaman. Tetapi kemudian kitab Wahyu itu menyingkapkan misteri yang tersimpan, yang dirahasiakan kepada Nabi Daniel itu. Nah, itu kurang lebih pengertian pertama dari kitab Wahyu. Nah, yang kedua, saudara, yang saya sampaikan berkaitan dengan kitab ini adalah banyak pernyataan-pernyataan dan juga respon kalau kita berdiskusi dengan teman-teman apa kitab Wahyu itu. Mereka berkata bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab yang sangat sulit dimengerti. Nah, sangat sulit dimengerti. Nah, saya tidak lebih jauh menanyakan tentang kenapa sulit, karena memang ini adalah jemaat-jemaat yang membaca Alkitab tanpa dibekali dengan teori-teori bagaimana memahami Alkitab itu secara benar. Jadi secara umum orang Kristen memandang bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab yang sulit untuk dipahami karena di dalamnya katanya banyak simbol-simbol.
Nah, yang kedua, pernyataan-pernyataan yang lain adalah bahwa kitab Wahyu ini mengerikan. Karena itu ada orang yang takut membaca kitab Wahyu karena isi kitab Wahyu itu adalah hal-hal yang mengerikan. Nah, jadi untuk menghindari rasa takut itu, maka banyak orang Kristen yang sudah nggak usah baca kitab Wahyu. Tetapi bagi saya itu adalah satu sikap yang keliru, karena betapapun mengerikan kitab Wahyu itu, dia adalah firman Allah yang wajib untuk dipahami, wajib untuk dimengerti, dan kemudian juga ditaati oleh semua orang-orang Kristen. Nah, kalau kita memperhatikan letak kitab Wahyu di dalam kanon itu, maka semua pendeta-pendeta hamba Tuhan yang memahaminya itu berkata tepat sekali kitab Wahyu ini ditaruh di bagian akhir dari kanon Alkitab, dan kejadian itu juga sangat tepat untuk diletakkan di bagian awal dari kitab kanon itu. Mengapa? Karena kedua kitab ini menyatakan sesuatu yang permulaan dan menyatakan sesuatu yang akhir. Ya. Kejadian menyatakan tentang permulaan dunia, Wahyu menyatakan tentang akhir dunia. Nah, jadi itu salah satu alasan mengapa kedua kitab ini diperbandingkan dari segi posisi di dalam kitab kanon. Ya. Kejadian di awal, Wahyu di akhir. Kejadian menyatakan tentang kejatuhan dalam dosa. Ya, itu Wahyu, Kejadian pasal 3. Tapi Wahyu menyatakan tentang pemulihan dari dosa. Manusia yang sudah disempurnakan itu dinyatakan di dalam kitab Wahyu. Nah, jadi suatu kontradiksi, ya, permulaan dosa dan akhir dari kuasa dosa di dalam hidup manusia dinyatakan di dalam kitab Wahyu. Kejadian menyatakan tentang kerusakan bumi karena dosa dan kejahatan manusia. Wahyu menyatakan tentang bumi yang dibaharui. Ya, ada langit baru, ada bumi baru, dan itu jelas dinyatakan di dalam kitab Wahyu. Nah, jadi itu sekedar atau sekilas tentang letak kitab Wahyu di dalam Alkitab yang kanonik. Ya, mungkin sudah tahu saya perlu jelaskan sedikit apa kitab kanon itu. Kitab kanonik adalah kitab yang diterima oleh gereja sebagai firman Allah. Ya, ini satu pelajaran biologi. Di sini bukan gereja yang menentukan ini kanon atau tidak, tetapi gereja hanya menerima bahwa inilah kitab-kitab yang kanon itu, yang kanonik itu, dan itu berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh semua ahli-ahli pada waktu itu. Ya, salah satunya adalah bahwa kitab itu ditulis oleh orang yang bersama-sama dengan Yesus. Yang paling jauh adalah murid dari murid Yesus atau generasi kedua secara hierarki pembelajaran itu. Jadi paling jauh itu adalah muridnya rasul-rasul. Nah, kalau kitab-kitab itu ditulis pada era murid-murid daripada rasul, itu perlu dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai kitab kanonik. Dan salah satu yang keduanya adalah bahwa kitab-kitab itu menunjukkan adanya keserasian dengan kitab-kitab yang lain di dalam Alkitab. Tidak boleh ada kontradiksi-kontradiksi. Nah, karena itu kitab Wahyu diterima sebagai kitab yang kanonik oleh karena selain dia ditulis oleh murid langsung dari Tuhan Yesus, kitab Wahyu juga menyatakan tentang keserasiannya dengan kitab-kitab yang lain di dalam Alkitab. Nah, tidak ada keraguan, tidak ada kesangsian. Memang waktu proses
pengkanonannya itu yang memakan waktu, ada diskusi-diskusi, tetapi kemudian pada akhirnya diketok palu bahwa kita menerima dan mengakui kitab Wahyu itu sebagai kitab yang kanon, bagian dari firman yang diwahyukan oleh Allah kepada umatnya. Nah, jadi saudara jangan ragu ya, kitab Wahyu itu adalah firman Allah yang diwahyukan oleh atau diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada hambanya untuk ditulis menjadi bahan pelajaran, menjadi tuntunan kehidupan keberimanan bagi semua orang-orang percaya seluruh dunia sampai pada akhir zaman. Nah, yang berikut yang saudara perlu pahami di dalam memahami kitab Wahyu itu adalah pola penafsiran atau prinsip penafsiran kitab Wahyu. Inilah yang membuat kenapa pertentangan-pertentangan di antara kelompok-kelompok hamba-hamba Tuhan itu terjadi, oleh karena memang mereka melakukan pendekatan terhadap kitab Wahyu itu dengan paham-paham dari pendahulu-pendahulu mereka. Nah, setidaknya ada 4. Ya, dan ini saya baca beberapa kitab yang buku yang membahas tentang ini, setidaknya ada 4. Yang pertama adalah kelompok preteris, yang kemudian juga disebut sebagai paham preteris. Berkesimpulan atau berkeyakinan bahwa kitab Wahyu itu mengisahkan tentang gereja-gereja di Eropa Barat. Dan oleh karena itu maka kitab Wahyu itu sudah selesai pada abad-abad pertama gereja. Nah, tetapi kalau kita berpegang kepada prinsip ini, maka masih banyak hal yang belum terjadi pada era gereja mula-mula atau gereja di bawah zaman kekaisaran Romawi itu. Ya, masih banyak hal di dalam kitab Wahyu yang sama sekali belum dinyatakan pada atau belum digenapi pada masa Eropa Barat berkuasa itu menyiksa dan menganiaya gereja. Ya. Ya. Yang kedua adalah historis. Ya. Ini paham yang berpandangan bahwa kitab Wahyu itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa di dalam sepanjang zaman gereja. Nah, itu sebabnya kitab Wahyu itu sedang digenapi di dalam zaman gereja masa kini. Hanya orang ada peperangan, ya, ada gempa bumi, ada bala kelaparan. Nah, itu serta-merta mengatakan ini adalah penggenapan kitab Wahyu. Implantasi microchip umpamanya gitu kan. Itu setiap kali ada berita tentang penemuan-penemuan teknologi baru yang ditanamkan ke dalam tubuh manusia, itu kemudian gereja bereaksi dan mengatakan ini adalah penggenapan dari kitab Wahyu pasal 13. Jadi tidak lama lagi Yesus akan datang kembali. Tetapi saudara-saudara, mereka tidak melihat bahwa implantasi yang sekarang ini itu berbeda dengan penyematan angka 666 di dalam kitab Wahyu. Mungkin teknologinya ia menjurus ke sana, tetapi yang sekarang terjadi itu belum dikategorikan sebagai satu tanda dari antikris. Karena kalau kita baca kitab Wahyu pasal 13 itu, bahwa yang mensahkan berlakunya tanda itu adalah seorang penguasa yang mengendalikan seluruh dunia. Nah, itu satu indikasi aja itu. Sementara sekarang dunia belum dibawa satu tangan kekuasaan. Negara-negara di dunia sekarang itu masih memiliki kedaulatannya masing-masing.
Nah, jadi implantasi microchip itu tidak serta-merta, dan bagi saya itu bukan implementasi dari angka 666 di dalam kitab Wahyu. Yang kedua, bahwa barang siapa yang tidak memiliki angka atau tanda itu, maka dia tidak boleh menjual, tidak boleh membeli. Nah, sekarang kita melihat ada begitu banyak orang yang sudah menerima dan ada di dalam tubuhnya, mungkin di tangan ya, di bagian tangan itu yang kebanyakan yang saya lihat itu, ternyata bukan hanya mereka saja yang bisa menjual, bisa membeli. Semua orang masih bebas untuk menjual dan membeli. Jadi jelas situasi Wahyu pasal 13 dan situasi sekarang ini sangat berbeda. Oleh karena itu jangan serta-merta menarik kitab Wahyu untuk diberlakukan di dalam situasi masa kini, oleh karena apa yang terjadi di dalam gereja sekarang ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di dalam kitab Wahyu. Ya, jadi ini perlu kita identifikasi secara spesifik, detail, baru kita bisa mengambil satu kesimpulan. Karena kalau kita hanya berdasarkan satu parameter atau satu indikator, ya, lalu indikator yang tunggal itu kemudian kita ambil satu kesimpulan yang kita anggap sebagai kebenaran yang mutlak. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kebingungan di dalam kalangan hamba-hamba Tuhan dan juga terutama di kalangan jemaat biasa. Nah, jadi di sini saya seringkali bukan berdebat sengit, tetapi saya menemukan itu gereja-gereja seringkali mengalami kebingungan oleh karena kitab Wahyu itu dipaksakan untuk diterapkan di masa gereja. Nah, prinsip penafsiran yang berikut adalah prinsip penafsiran idealis atau simbolis. Paham ini berpandangan bahwa kitab Wahyu itu sebenarnya bukan sejarah, tetapi dia adalah puisi atau dia adalah sesuatu pernyataan kata-kata yang tidak memiliki arti yang sebagaimana kata itu secara literal, secara letterlek, ya. Tetapi di balik kata-kata itu ada arti yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu maka harus orang-orang khusus yang bisa membaca kitab Wahyu ini, karena tidak sembarang orang bisa menemukan makna yang sesungguhnya di balik kata-kata yang ada di dalam kitab Wahyu. Tetapi kalau ini kita jadikan sebagai satu pedoman, maka hal pertama yang ditabrak adalah Pulau Patmos, Pulau Patmos itu yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Moderator. Ya, Pulau Patmos itu ya real, historis. Waktu itu merupakan satu tempat pembuangan penjahat-penjahat yang dipekerjakan secara paksa di sana. Tetapi dari YouTube saya menemukan sekarang Pulau Patmos itu sudah menjadi sebuah kota yang juga sama megahnya dengan kota-kota lain di daerah Yunani itu. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu itu bukanlah sesuatu yang historis, bukan sesuatu yang nyata, ya bagaimana dengan dengan kata Patmos itu, dengan Pulau Patmos itu? Bagaimana dengan Yohanes yang adalah real murid Yesus? Nah, yang kedua yang nyata di dalam Alkitab yang jelas-jelas membantah ini, atau paham idealis atau simbolis ini, adalah 7 jemaat ya, yang ditulis di dalam Wahyu pasal 2, pasal 3. 7 jemaat itu bukanlah simbol, tetapi 7 jemaat itu adalah real, historis, fakta
gereja-gereja yang sudah berdiri di 7 kota itu. Nah, sebenarnya nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya yang ada pada waktu itu bukan hanya ke-7 jemaat ini, itu sudah ada banyak jemaat yang berdiri pada waktu kitab Wahyu ini ditulis. Tetapi dengan maksud tertentu, maka hanya ke-7 kitab ini yang dipilih. Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Tetapi saya mengangkat di sini bahwa orang-orang yang mengatakan kitab Wahyu itu adalah kitab simbolis, nah bagaimana memandang ke-7 gereja yang disebutkan di dalamnya itu? Efesus, Laodikia, Philadelphia. Apakah itu merupakan simbol, bukan sesuatu yang real? Ternyata kota-kota yang disebutkan itu adalah kota-kota yang real, historis. Disebutkan di dalam sejarah perjalanan pelayanan penginjilan Rasul Paulus. Ya, dan orang-orang yang berkunjung untuk tur ke Israel, ke Tanah Suci sekarang itu, mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk mengunjungi kota-kota yang disebutkan di dalam kitab Wahyu itu, dan kota itu ada sampai sekarang. Sisa-sisa peninggalan sejarah gereja mula-mula masih ditemukan sampai sekarang di kota-kota yang disebutkan di dalam kitab Wahyu itu. Jadi pandangan bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab yang idealis, simbolis, bukan historis, itu bagi saya suatu pandangan yang perlu dikoreksi, perlu dipelajari kembali. Nah, kemudian yang berikut adalah pola penafsiran atau pandangan yang beranggapan bahwa kitab Wahyu adalah kitab futuris, ya, menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa yang historis, nyata. Dan saya ada di sini. Jadi apa yang saya akan ajarkan yang kita akan renungkan bersama-sama dari kitab Wahyu beberapa waktu ke depan ini, itu murni merupakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Nah, mengapa kitab Wahyu itu disebut sebagai kitab nubuatan? Apa bedanya nubuatan dengan sejarah, buku sejarah? Sejarah adalah buku yang ditulis sesudah peristiwa-peristiwa yang ditulis di dalamnya itu terjadi. Nah, saya coba bandingkan dengan sejarah di Indonesia. Banyak mendapatkan kritikan-kritikan dari tokoh-tokoh tertentu, bahkan yang menjadi pelaku-pelaku di dalam sejarah. Tetapi kemudian buku-buku sejarah yang ditemukan di Indonesia itu ternyata di dalamnya ada kesalahan-kesalahan. Nah, jadi buku yang ditulis sesudah peristiwanya terjadi itu terdapat kesalahan. Tetapi Wahyu, nubuatan, adalah buku yang ditulis dari peristiwa yang belum terjadi. Potensi kesalahannya akan lebih besar dibandingkan dengan sejarah yang menulis tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tetapi namanya nubuatan itu bukan sesuatu yang bersumber dari daya pikir, ya, daya renung oleh seseorang manusia secara biasa, tetapi nubuatan adalah satu pernyataan Tuhan kepada hamba-hambanya yang ditugaskan untuk menulis. Dan kalau Tuhan yang menyatakan bahwa peristiwa itu akan terjadi, maka itu tidak bisa diragukan keakuratan dan kepastiannya, bahwa apa yang dinubuatkan oleh kitab suci itu pasti akan terjadi. Nah, karena itu maka kalau kitab Wahyu itu kita letakkan di dalam sebagai bagian dari nubuatan Alkitab, maka di sini tidak ada keraguan bahwa ini adalah satu peristiwa yang betul-betul terjadi, sebagaimana nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Ya,
Perjanjian Lama menubuatkan begitu banyak hal yang mungkin bagi orang-orang pada zaman itu merupakan hayalan, tidak masuk akal. Karena siapa yang bisa tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari dari saat penulisan kitab itu. Tetapi ternyata di dalam sejarah terbukti bahwa apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab itu digenapi secara literal, digenapi secara historis. Nah, karena itu maka saya berkeyakinan nubuatan-nubuatan di dalam kitab Wahyu itu pasti akan digenapi di masa yang akan datang juga secara literal, secara historis. Nah, jadi kalau saudara nanti menyaksikan di dalam kitab Wahyu itu ada banyak hal-hal yang mungkin sepertinya itu adalah hayalan, tetapi saya mau dengan prinsip penafsiran futuris historis ini, ketika saudara menyaksikan adanya peperangan-peperangan atau adanya peristiwa-peristiwa alam yang sangat melampaui akal nalar manusia itu, saya imbau saudara untuk membacanya sembari seperti seorang sedang menonton film. Ya, jadi kitab Wahyu memberikan kepada kita satu pemandangan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di waktu yang akan datang di seluruh dunia. Oh ya, saya baru ingat ini. Untuk preterist itu yang tadi mengatakan bahwa kitab Wahyu itu hanya terjadi di Eropa Barat, itu di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu jelas dikatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya itu mencakup seluruh bumi. Oh, ya, jadi melokalisir hanya di Eropa Barat itu suatu paham yang jelas-jelas menyimpang dari kitab Wahyu, karena kitab Wahyu menyatakan bahwa semua penghukuman-penghukuman yang akan dijatuhkan Allah ke atas muka bumi ini itu berlaku di seluruh penjuru bumi. Nah, jadi 4 pola penafsiran kitab Wahyu ini, ya, yang 1A sampai C itu saya sudah runtuhkan sekilas, ya, dan kita di dalam merenungkan kitab Wahyu ke depan itu kita akan berpedoman kepada pola penafsiran yang keempat dalam daftar ini, yaitu penafsiran yang historis futuristik, ya. Nah, tujuan kita mempelajari kitab Wahyu, ya. Mempelajari kitab Wahyu itu memberikan kepada kita satu pemahaman yang real, pemahaman yang komprehensif tentang hal-hal yang Tuhan akan nyatakan di masa yang akan datang. Jadi ini suatu pelajaran yang sangat penting, karena dengan kita membaca kitab Wahyu, memahami kitab Wahyu, kita tahu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, mengenai titik waktu terjadinya itu, saya tidak mau katakan itu kepada saudara, karena memang di dalam Alkitab tidak disebutkan kapan dimulai peristiwa itu. Hanya dikatakan di dalam Alkitab bahwa peristiwa-peristiwa yang akan datang itu pasti akan terjadi. Dan secara khusus kitab Wahyu ini, dari pengangkatan gereja, masa tribulasi, masa pemerintahan mesianik dalam kerajaan 1000 tahun, dan kemudian langit baru, bumi baru, itu akan terjadi. Cuma kapan titik permulaannya, nah ini yang saya tidak mau gegabah, atau saya tidak mau seperti pendeta-pendeta yang lain yang terlalu berani untuk mengatakan bahwa Yesus akan datang pada tanggal 10 November tahun 2003. Ini sudah 20 tahun berlalu, itu nubuatan itu salah, dan pendeta itu harusnya tidak boleh lagi muncul di depan
jemaat oleh karena terbukti dia telah melakukan satu kesalahan yang fatal. Ada lagi pendeta di Indonesia yang kemudian mengatakan tanggal 6 bulan 6 tahun 2022. Mengapa? Karena tanggal 6 bulan 6 tahun 2022 itu adalah 666 itu. 6-nya 1, bulan 6-nya 6 yang kedua, lalu 6 yang ketiga itu 2022. Nah, kalau angka-angka di dalam 2022 itu dijumlahkan, ada 3 angka 2 itu 6, berarti 666. Nah, tetapi sampai saya tunggu memang ya ketika dinyatakan pendeta itu bahwa kita akan melihat bagaimana Tuhan akan berkarya pada tanggal 6 bulan 6 tahun 2022. Tetapi sekali lagi pendeta ini gagal. Dan ini pendeta ini gencar mengajarkan doktrin eskatologi di dalam channelnya ya, di YouTube-nya saudara. Dan hati-hati kalau ketemu pendeta-pendeta yang berani menyebutkan satu titik waktu di mana Yesus akan datang atau permulaan penggenapan dari kitab Wahyu. Nah, itu hati-hati saudara, karena jelas Alkitab merahasiakan itu, dan Alkitab mengatakan itu hanyalah rahasia dari Allah Bapa, Yahweh sendiri, ya. Nah, jadi kita belajar kitab Wahyu supaya kita tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, bahwa dengan kita mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan datang itu, kita dapat mengantisipasi di dalam kehidupan kita masa kini. Ya. Ready or not, itu salah satu stiker yang dulu sempat melekat di mobil-mobil banyak orang Kristen itu. Ready or not, Yesus is coming. Siap atau tidak, Yesus akan datang. Jadi kepastian kedatangan Tuhan itu pasti terjadi. Tetapi apalah arti kedatangan Tuhan Yesus itu kalau saudara tidak dalam kondisi yang siap. Itu sebabnya Alkitab selalu mengatakan berjaga-jagalah, bersiap-siaplah, karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada malam hari. Nah, untuk apa kita belajar kitab Wahyu? Untuk memberitahukan itu. Bahwa ada satu keadaan masa depan yang begitu sulit, keadaan dunia yang begitu parah. Dan apakah saudara mau masuk di dalam situasi itu atau menghindar dari situasi itu? Di dalam eskatologi saya sudah katakan bahwa ternyata gereja Tuhan dihindarkan dari situasi itu. Nah, bagaimana supaya saudara bisa masuk di dalam kelompok orang-orang yang terhindar, yang dihindarkan dari peristiwa-peristiwa kitab Wahyu itu? Maka sekarang ini saudara harus menata kehidupan kekristenan, kehidupan keberagamaan, kehidupan keberimanan saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang sekedar Kristen tetapi tidak pernah menghidupi kekristenan itu di dalam hari-hari hidup saudara. Hari Minggu datang di gereja, tetapi hari Senin sampai hari Sabtu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dan diyakini di gereja. Saya ingat pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dia berkata begini, orang Kristen sekarang ini hari Senin sampai hari Sabtu dia menipu manusia, hari Minggu dia menipu Tuhan. Tuh. Jadi dia datang di gereja, pura-puranya dia sangka dengan datang di gereja Tuhan senang, Tuhan suka, supaya Tuhan memberkati. Tetapi di dalam pernyataan berdasarkan analisis dari si Ahok itu ya, bahwa banyak orang Kristen yang datang di gereja itu sebenarnya sedang menipu Tuhan.
berusaha untuk menipu Tuhan. Disangkanya Tuhan itu bodoh, yang bisa dimanipulasi dengan penampilan, yang bisa dimanipulasi dengan kehadiran, dan juga partisipasi-partisipasi tertentu di dalam kegiatan peribadatan gerejani. Ya. Terutama pelayan-pelayan Tuhan ini. Gereja kita kelihatan begitu suci, tetapi di luar gereja hidup kita tidak ubah, tidak beda dengan manusia pada umumnya. Nah itu saudara. Jadi dua hal itu saja yang saya mau sampaikan. Tujuan belajar kitab Wahyu itu adalah supaya saudara dapat mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, kata kunci dari kitab Wahyu itu adalah Wahyu pasal 1 ayat 19, di mana di dalam kitab Wahyu pasal 1:19 ini periode waktu itu dibagi dalam 3, yaitu dikatakan apa yang telah saya bacakan saja ya. 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 Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Nah, jadi momen ketika Yohanes melihat itu dianggap sudah lewat, karena ketika dia mulai menulis maka peristiwa-peristiwa penglihatan itu sudah berlalu. Ya, tuliskanlah apa yang telah kau lihat dan apa yang sekarang sedang terjadi. Nah, itu tulisan atau surat kepada ketujuh jemaat. Pasal 2, pasal 3 dari kitab Wahyu. Itu apa yang sedang terjadi. Lalu kemudian maupun yang akan terjadi sesudah ini. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah peristiwa sekarang ini, ya, yang rentang waktunya kita belum tahu berapa lama, karena akhir dari sejarah gereja itu hanya Tuhan yang mengetahuinya, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan titik akhir dari gereja. Nah, itu makanya disebut sebagai ayat kunci di dalam kitab Wahyu, ya. Menulis tentang apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Dan porsi yang paling besar itu adalah apa yang akan terjadi dari pasal 4 sampai pasal 22. Nah, isi kitab Wahyu itu secara umum adalah pencurahan murka Allah. Kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu itu secara keseluruhan, saudara akan menemukan setidaknya ada 9 kali kata murka itu diulang-ulang. Lalu hari malapetaka atau malapetaka, saudara akan menemukan di dalam kitab Wahyu kata malapetaka itu 12 kali. Berarti kitab Wahyu itu menyatakan tentang penghukuman Allah atas umat manusia, atas alam semesta, oleh karena ketidakpercayaan kepada Tuhan. Nah, jadi dengan demikian, saudara-saudara, semakin jelas kitab Wahyu itu bagaimana kita memahaminya. Tidak perlu lagi kita menghayal-menghayal apa maksud ini, apa maksud itu, tapi ini adalah sejarah di mana Tuhan sedang murka kepada umat manusia yang ada di bumi. Ya. Dan apa itu materai-materai, itu nanti kita akan baca itu. Nah, itu semua daftar dari jenis-jenis atau bentuk-bentuk murka Allah yang akan dicurahkan ke atas muka bumi ini. 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Dan kalau kita pelajari, saudara, ini macam-macam penghukuman ini itu mengalami eskalasi secara intensitasnya, kualitasnya itu makin lama makin meningkat, saudara. Tetapi bukan berarti yang di awal-awal itu masalah yang enteng-enteng, ya.
masalah 7 materai itu sudah merupakan satu masalah yang begitu besar, tetapi makin ke sana sampai kepada 7 cawan itu kualitas dari penghukuman atau persoalan yang akan dialami oleh manusia itu semakin meningkat, mengalami satu eskalasi yang jelas di dalam kitab Wahyu. Nah, jadi karena itu kitab Wahyu berisi tentang pencurahan murka Allah atas seluruh umat manusia di bawah kolong langit ini. Nah, jadi kalau begitu saudara-saudara, di mana posisi saudara nanti? Nah, sekarang yang berikut yang saya mau sampaikan sebagai bagian akhir dari pendahuluan ini adalah eskatologi di dalam perspektif kitab Wahyu di dalam perspektif eskatologi. Nah, ini penggambarannya begini. Karena kitab Wahyu tidak menggambarkan begini, tetapi saya bandingkan ini dengan pelajaran eskatologi supaya saudara bisa memahami di mana sih kitab Wahyu itu akan berlangsung. Nah, ini ada garis waktu nih, titik panah ke kiri, titik panah ke kanan. Artinya menunjuk kepada kekekalan masa lampau dan menuju kepada kekekalan masa yang akan datang. Nah, sebelum garis merah yang tegak ini berbicara mengenai rapture, pengangkatan gereja. Di depannya itu ada Wahyu pasal 1 sampai pasal 3. Ya, yaitu peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yohanes di Pulau Patmos dan bagaimana keadaan ketujuh jemaat dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Itu terjadi sebelum rapture. Karena itu maka ketujuh jemaat yang terpilih di dalam kitab Wahyu adalah representasi dari keadaan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana keadaan gereja-gereja itu. Mengapa saya katakan bahwa itu hanya representasi? Karena waktu itu sudah ada jemaat di Korintus, sudah ada jemaat di Kolose, sudah ada jemaat di Tesalonika, gitu kan? Tetapi kenapa hanya 7 jemaat yang ditulisi surat oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu itu? Karena memang sifat-sifat dari dan keadaan-keadaan dari ketujuh jemaat itu akan terus berulang di sepanjang sejarah gereja Tuhan di seluruh dunia. Nah, itu akan terjadi sampai kepada pengangkatan gereja atau rapture. Nah, kemudian di dalam nubuatan Daniel itu ada yang disebut sebagai 7 masa. Ya, telah ditetapkan bagi bangsamu 70 kali 7 masa. 1 masa sama dengan 1 tahun. Itu penafsirannya gitu. Nah, 7 kali 7, 62 kali 7, dan 1 kali 7. Nah, itu pembagiannya di dalam kitab Daniel itu. Nah, mengapa dibagi seperti itu? Ternyata 1 kali 7 masa itu merupakan satu periode waktu yang memiliki karakteristik yang tersendiri dibandingkan dengan 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Nah, jadi saya baca saudara peristiwa-peristiwa masa ini di dalam berbagai buku. Ya, saya sedang menulis buku eskatologi Kingdoms to Come, gitu ya, Kingdoms to Come. Dan saya pelajari, saya baca lebih dari 100 buku. Dan mayoritas buku-buku itu menyatakan bahwa 1 kali 7 masa adalah peristiwa, adalah masa di mana akan terjadi peristiwa-peristiwa pencurahan murka Allah ke atas muka bumi ini. Itu didaftar di dalam kitab Wahyu pasal 6 sampai pasal 12. Dan Wahyu pasal 13 seterusnya sampai pasal 18 atau 19 itu terjadi di paruh kedua dari
masa tribulasi yang berlangsung selama 7 tahun itu. Karena jelas dikatakan di dalam kitab Daniel dan juga dalam kitab Wahyu bahwa masa 7 tahun ini terbagi dua. 3,5 tahun yang pertama, 3,5 tahun yang kedua. Nah, lalu di dalam kitab Wahyu itu ada beberapa pasal yang memperlihatkan tentang bagaimana situasi di atas bumi, di langit, bukan di bumi, di atasnya bumi, di awan-awan, atau boleh juga dibilang, ada yang bilang di surga. Itu Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5. Itu tidak terjadi di muka bumi, tetapi terjadi di atasnya bumi, di langit atau di surga. Wahyu pasal 19 ada juga bagian-bagian di dalamnya yang menyatakan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di awan-awan ini. Itu yang disebut sebagai perkawinan anak domba Allah. Nah, baru kemudian akhir dari 1x7 masa itu, maka Yesus akan turun bersama dengan saleh-salehnya yang telah diangkat di awal masa tribulasi itu, turun kembali ke atas muka bumi, berpijak di atas bumi, tepatnya di atas Bukit Zaitun. Dan kemudian dari saat itu dia akan mendirikan kerajaannya. Nah, makanya Wahyu pasal 20 sampai Wahyu pasal 22 itu terjadi sesudah masa tribulasi. Nah, jadi dengan pemetaan itu, saya harap saudara sudah bisa mendapatkan gambaran yang jelas juga tentang peristiwa-peristiwa yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu, itu terjadinya di mana dan kapan terjadi. Nah, saudara-saudara, karena ini pengantar dan sudah waktunya, ya, jadi saya akan akhiri dulu sampai di sini. Ya, ini memberikan kepada saudara pemaparan yang global dulu tentang kitab Wahyu. Nah, nanti besok kita akan masuk di dalam pasal demi pasal, dan caranya untuk kita membaca pasal demi pasal itu adalah prinsip penafsiran kitab Wahyu yang keempat itu, yaitu peristiwa-peristiwa sejarah yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, kiranya Tuhan memberkati saudara. Sampai bertemu besok pagi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi ini kami sudah mendapatkan penggambaran secara garis besar dari kitab Wahyu, dan ini akan menolong kami untuk masuk ke bagian-bagian yang detail atau setiap pasal dari kitab Wahyu, dan kami berdoa Bapa supaya apa yang sudah kami dapatkan pada hari ini itu kami dapat mengerti, sehingga kami tidak lagi memiliki kebingungan di dalam membaca kitab Wahyu, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus kami akan mudah untuk memahami apa yang Tuhan maksudkan di dalam kitab Wahyu itu. Terima kasih untuk persekutuan dari Sema Adonai hari ini, yang di dalamnya kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan juga di dalamnya kami bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Saya merasakan hadiratnya. Kita mengucap syukur. Bapa begitu baik kepada kita. Di akhir dari dunia ini pun kita dibukakan rahasianya, supaya kita tidak menjadi terhilang. Kita hanyalah pendatang, warga negara kerajaan surga yang merantau ibaratnya di bumi. Satu saat kita harus pulang supaya kita tidak tersesat. Mari saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengarkan hari lepas hari sampai 22 hari ke depan. Karena isi dari kitab Wahyu sebanyak 22 pasal, biarlah setidaknya kita siap, kita dan seisi rumah kita mendapat penggenapan firman Tuhan. Satu orang bertobat, seluruh keluarga akan diberkati dan diselamatkan. Biarlah menjadi berkat luar biasa bagi kita, Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, menolong kita dan kita tidak tersesat. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
saya mau mengumumkan bahwa doa syafaat tidak di-live-kan, tetapi setelah renungan pagi ini berakhir, kita akan berdoa syafaat. Silakan hubungi kami. Kami siap berdoa bagi saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apapun persoalan pergumulan kita. Sebagai doa blessing penutup, kami persilakan hambanya untuk Bapak Gembala kita untuk memberkati kita di pagi ini. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pagi yang indah, udara yang segar. Kami berterima kasih hari ini kami memulai dengan Tuhan, dengan firman-Mu, dan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini adalah hari-hari yang penuh berkat bagi kami. Karena Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan membuat berhasil dari semua yang kami kerjakan. Kami akan melanjutkan tugas-tugas kami hari ini dalam bidang apapun, dalam profesi apapun. Tangan Tuhan menolong menyertai kami. Khususnya untuk hamba-Mu Bapak Fransi yang sedang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah dan sembuhkan supaya hari esok dia kembali aktif untuk mengambil bagian dalam pelayanan dan juga untuk beraktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Semua teman-teman di dalam tim ini yang bekerja dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga, Tuhan balaslah berlipat kali ganda, supaya dengan itu mereka semakin sepenuh hati. Jadi berdoa itu juga, perlu memperjangan semuanya mau didoa, jangan semuanya mau baru, lalu orang kiranya tangan orang saya mau tangan saya mau saya saja, tidak ada masalah saja. Tetapi sudah iman saudara, menurut kira-kira kekuatan serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara-saudariku, kita akan mendengar lagu pujian terakhir. Cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta kau. Cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukir kasih-Mu. Cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu,
Yesusku, aku cintakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukir kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukir kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan berakhirnya pujian ini, berakhirlah pendalaman kitab Wahyu dari renungan pagi Sema Adonai pagi ini. Mari kembali dengan setia kita bersama-sama mendengar, belajar, dan membangun tata Tuhan setiap pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.